the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. But He rose and conquered the
put your hands together, come on. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Oh, 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 with the voice of triumph. Oh, oh, you are the everlasting God. Shine your light through the world for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Sing it, hallelujah. Jesus is alive. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. You are the hope of broken heart. You overcame the grave. Save humanity. Sing it, hallelujah. Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, oh, you're alive in me. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. You're alive in me. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. Oh, clap your hands, yeah. Clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. You're alive in me. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. Hey, hey, hey. Come on. Hey, hey, hey. Saya tepuk tangan yang bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat ala kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike.
dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, kamu. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, eh, eh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Suruhkan haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Light up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the ceiling
Shalom teman-teman semua. Shalom. Kembali kita mau mulai ibadah Energize minggu ini by Zoom. Semoga teman-teman keadaannya baik-baik aja. Mungkin kalau emang ada yang kurang baik, ya tetap kita belajar ngucap syukur sama Tuhan, karena emang intinya Tuhan baik dalam setiap keadaan. Mungkin emang kita nggak ngerti aja jalan hidup kita. Mari kita sebelumnya kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, makasih buat hari ini Tuhan, masih dikasih kesempatan untuk hidup dan untuk masih bisa beraktivitas, masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Makasih sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah Energize ini, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir, biar kalau boleh semuanya lancar, internetnya baik semua, dan biar kami juga siap untuk beribadah Tuhan, sehingga waktu kami bernyanyi, waktu kami menaikkan lagu Tuhan, biar Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Juga nanti kau yang akan membawakan firman Tuhan, juga Tuhan yang beri hikmat, sehingga benar-benar isi hatimu aja yang tersampaikan lewat kawal kau. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mau nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita sama-sama katakan, Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama-sama kita mau katakan lagi teman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. segenap jiwa kami, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. ku yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di hidup kami. Amin, amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak teman-teman, bilang apapun sama Tuhan, bilang makasih, bilang bersyukur, bilang aja semua, karena emang Tuhan Yesus sudah terlalu baik untuk hidup kami dalam keadaan pandemi ini. Kami percaya Tuhan tetap pelihara hidup kami Amin. lewat apapun yang terjadi, baik enak maupun gak enak. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan menyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Mari sama-sama kita mau nyanyiin refnya lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saya serahkan ke Kawelko untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau persiapkan hati kita, biarlah firman Tuhan boleh menjamah kita, dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kita sekali lagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Kau berbicara kepada setiap kami, Kau berbicara ya Bapa ke kedalaman hati kami. Apapun perasaan, pertanyaan yang ada di dalam hati kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami ketenangan. Bahkan ketika kami tidak memahami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami iman. Karena firman berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Urapi setiap kami, berikan telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Energize People, Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman sekalipun dalam keadaan saat ini ya kita beribadah via Zoom, tapi adalah sebuah sukacita, ada kabar baik yang kita terima, teman-teman kita yang melakukan isolasi mandiri sudah kembali sembuh, keadaannya semakin sehat, tapi juga ada kabar yang kita dengar, teman-teman kita juga ada yang baru saja memang positif COVID. Dan teman-teman sekalian, hari ini barangkali kalau teman-teman melihat ya di dalam Instagram kita ataupun juga membaca di dalam
pesan WhatsApp ya yang di forward. Tema kita hari ini adalah I don't know. Ya barangkali tema yang jarang sekali mungkin kita dengar ya. Tetapi saya pikir begini teman-teman. Hari-hari ini menjadi satu hal yang berkabut bagi kita. Apa yang terjadi di depan. Kalau teman-teman tahu ya, ada informasi yang saya dapatkan dari Bapak Gembala kita, bahwa sepanjang pandemi ini berlangsung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei, ya, Maret 2020 sampai bulan Mei 2021, ada sekitar 60 jemaat kita yang menginformasikan kepada gereja atau gereja ketahui terpapar COVID-19. Tetapi dalam mulai Juni sampai hari ini, lebih dari 80 orang. Dan ada beberapa juga jemaat kita kemudian dipanggil Tuhan dalam keadaan pelayanan prokes COVID-19. Teman-teman sekalian, ini masa yang sangat berbeda. Beberapa hal mungkin kita pernah dengar dikotbahkan. Satu kali ketika Ibu Heni Wirawan berkhotbah dan Ibu Heni Wirawan berkata begini ya, kematian itu random. Barangkali hari itu kita hanya mendengar bahwa kematian itu random. Tetapi hari ini kebenaran itu menemukan moment of truth. Itu menjadi sesuatu yang begitu real, sesuatu yang begitu nyata bagi kita. Barangkali kalau beberapa waktu yang lalu saya misalkan berkhotbah tentang kematian, teman-teman mungkin berkata begini, apaan sih Kak Welko hari begini berbicara soal kematian? Tapi saya mau mengingatkan kepada kita, Energized People, satu sikap yang perlu kita pahami. Saya katakan di dalam doa kita, doa bersama kita, bahwa kalau saudara belum terpapar COVID, itu tidak membuktikan bahwa saudara lebih baik daripada mereka, atau saudara lebih dekat dengan Tuhan daripada mereka yang sudah terpapar COVID. Kalau saudara sudah terpapar COVID, lalu saudara sembuh, Tuhan jamah pulih kembali, itu tidak menunjukkan bahwa saudara lebih baik atau lebih dekat dengan Tuhan dengan saudara-saudara kita yang kemudian terpapar COVID dan kemudian meninggal dunia karena itu. Saudara-saudara sekalian, hari ini pesan ini menjadi nyata. Terus terang saja, cara saya untuk menyusun khotbah juga barangkali menjadi berbeda pada masa-masa ini. Saya bisa membelokkan apa yang saya mau khotbahkan dari situasi yang terus terjadi hari-hari ini. Teman-teman sekalian, ada orang-orang dekat atau orang-orang yang saya kenal juga yang kemudian meninggal. Ya. Beberapa di antara mereka, sebagian besar dari antara mereka masih sangat muda. Cinta Tuhan, melayani Tuhan. Gisela mungkin kenal ya dengan Gisela dan Frila kenal dengan Yakub Ong atau Immanuel Steve ya, pelayan Tuhan di Basilea. Sheila dan Frila pernah pelayanan sama-sama dalam hitungan waktu. Beberapa waktu saja beda beberapa hari mereka meninggal dunia. Dan teman-teman, kemarin juga kita mendoakan ya, ada Kak Marisa Baeha, ya, istri dari Pastor Tony Ronaldo, pernah pelayanan bersama-sama, lalu juga meninggal. Lalu kemudian juga ya, hari Kamis kemarin saya dari awal sampai akhir mengikuti prosesi pemakaman. Dan ada hal yang begitu real yang saya rasakan ya. Pemakaman dari saudari kita, istri dari sahabat kita, Dr. Daniel Gunawan, Dr. Octavia Anggreni, yang
Saudara-saudara, ada hal yang dramatis ketika menyaksikan itu, lalu yang kita hormati dan kita sayangi ya, Pastor Nelson kemudian menyatakan, kami sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibu Cik Willy juga berpuasa, keluarga di Samarinda juga melakukan apa yang mereka tahu untuk menaruh iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saturasi sudah makin baik, tanda-tanda sudah semakin baik, harapan itu muncul, tapi kemudian Tuhan berkata berbeda. Dan saudara-saudara dalam keterbatasannya, itu sesuatu yang membuat kita meneteskan air mata ketika kita menyaksikan. Pastor Nelson katakan, saya tidak tahu. Satu kali penulis surat Yakobus, saudara, dia menuliskan dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dia menyatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16, saudara berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Energize people, ayat firman Tuhan ini menyeruak di dalam perenungan saya ketika bagian firman Tuhan ini mengatakan di ayat yang ke-14, kamu tidak tahu. Sedang kamu tidak tahu. Lalu ada bagian yang saya renungkan, saudara-saudara, kemudian ketika penulis kitab Yakobus katakan, sedang kamu tidak tahu. Lalu dia menyambungkan dengan kata-kata, apakah arti hidupmu? Dan saudara-saudara, memang ketika orang diperhadapkan dengan kematian yang nyata, maka perenungan tentang arti hidup dan kebermaknaan hidup itu hadir dalam kehidupannya. Tetapi menarik apa yang dituliskan oleh surat Yakobus, dan memang begini, sebagai surat umum, saudara-saudara, surat ini menjawab peristiwa yang betul-betul terjadi hari itu. Hari-hari itu ada orang-orang percaya, orang-orang yang kemungkinan keturunan Yahudi yang memang terkenal pintar berdagang. Lalu kemudian sebagai pedagang, saudara-saudara, mereka menyusun rencana, dan jangan lupa mereka punya kecakapan. Mereka memang itu sudah seperti sebuah kemampuan, ya, kemampuan naluriah berjualan, bagaimana cara mendekati orang, bagaimana kemudian menawarkan barang, bagaimana berhasil dalam berjualan, dan kemudian dengan percaya dirinya mereka bilang begini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya apa yang salah dengan itu? Bukankah memang betul apa yang orang bijaksana katakan bahwa jika engkau merencanakan engkau gagal dalam perencanaan, engkau gagal ketika engkau gagal merencanakan, maka sebenarnya engkau merencanakan kegagalan. Plan your walk and walk your plan.
Rencanakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kau rencanakan. Itu hal yang bagus. Tetapi permasalahannya ketika perencanaan itu hadir dalam keadaan yang kemudian kita menggantungkan diri pada kecakapan kita, kemampuan kita, lalu kemudian kita berkata begini, Saudara, ayat 16 katakan sebenarnya kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan demikian adalah salah. Dan kemudian saudara-saudara, kita merenungkan begini, apakah salah kalau kita merencanakan? Tidak salah, saudara. Tapi sebenarnya ayat 15 mengingatkan kita dalam perencanaan yang kita buat, dalam talenta, dalam kemampuan, dalam kecakapan kita, kemudian firman Tuhan ingatkan kita, jangan lupa memberikan sebuah ruang, bahkan sebuah ruang yang sangat menentukan dalam hidup kita ketika kita mengatakan jika Tuhan menghendaki. Ayat 15 katakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Memang masalah daripada kita, terus terang begini saudara. Masalah daripada kita, apalagi saudara anak-anak muda, masalah bagi kita adalah ketika kita tidak memegang kendali. Masalah dalam hubungan misalkan saudara-saudara, yang paling berat adalah ketika kita berelasi dan kemudian hubungan itu digantung. Maka ada kata-kata, nggak enak ya kalau digantung. Itu artinya apa? Kendali tidak ada pada kita. Itu tidak menyenangkan, saudara-saudara. Maka yang harus kita ingat, dan ini betul-betul jelas barangkali. Saya punya keponakan, sampai hari ini, saudara, dari tahun lalu dia diterima di Universitas Pajajaran sampai hari ini belum pernah datang ke kampusnya. Sampai hari ini saudara tidak tahu kapan dia apakah akan pernah ada masa selama dia kuliah dia akan melakukan kuliah tatap muka. Saudara-saudara sekalian, tidak menyenangkan memang. Tidak nyaman ketika kita menyerahkan kendali kepada yang lain. Tetapi saudara sekalian, kira-kira Tuhan mau mengatakan kepada kita begini, sehebat-hebatnya engkau berusaha, serahkanlah pada Tuhan kendali kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah itu nyaman? Tidak, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Dia yang memegang hidup, kita mendapatkan ketenangan. Itu mungkin tidak nyaman, tapi kita mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara mungkin akrab dengan kata-kata yang mengatakan, do your best and let's God do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Apakah ayat ini berarti berkata kita nggak lakukan apa-apa? No, saudara-saudara. Firman Tuhan ini bukan mengatakan ya sudahlah pasrah. Jangan lakukan apa-apa dalam keadaan yang ada. Tetapi saudara-saudara sekalian, Energize People, kemudian firman Tuhan ingatkan pada ayat yang ke-17. Kalau pada ayat yang ke-14 ya, orang ini yang menjadi fokus kehidupannya adalah untung. Aku akan pergi ke kota Anu. Aku akan berdagang di sana selama setahun dan mendapatkan untung. Lalu kemudian pada ayat 17, kemudian
paradigma itu kemudian Tuhan ingin ubahkan. Jangan fokus ke sana. Lalu pada ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seakan-akan firman Tuhan mau bilang begini kepada kita, dalam masa-masa ketika apa yang di depanmu tidak jelas, fokus kepada apa yang bisa engkau lakukan. Jangan fokus kepada keuntungan, apa yang engkau dapatkan. Tapi firman Tuhan katakan, fokus pada berbuat baik. Apa yang bisa engkau berikan. Fokus pada perbuatan baik. Saudara-saudara, terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi hari-hari ini. Cuma saya mau mengatakan begini pada teman-teman Energize. Valid kalau engkau kemudian meratap, kalau engkau kemudian komplain, karena komplain juga bisa jadi tanda kedekatanmu dengan Tuhan. Tetapi juga adalah hal yang baik ketika engkau dengar sesuatu, dan kemudian saudara di sana, kemudian engkau bisa melakukan sesuatu. Saya bersyukur begini, saudara, minggu yang kemarin, hari Senin kita ada doa. Dan memang doa kita dalam 2 minggu kemarin, doa yang unik. Kita berdoa, lalu kemudian selesainya ada konsultasi ya, bersama dengan Dr. Andreas. Dan di dalam konsultasi itu kemudian ada jemaat Blessing 5 yang berkonsultasi dengan Dr. Andreas. Saudara, dalam keadaan obat susah. Dia isoman. Dadanya sesak, saturasinya turun. Lalu kemudian dia cerita dan Dr. Andreas berikan resep. Masalahnya obat susah untuk didapatkan, saudara. Lalu kemudian saudara-saudara ada seseorang dari antara kita, teman Energize, yang menanyakan kepada saya, Kak, ada nomornya enggak? Lalu kemudian dia berkomunikasi obat apa yang diperlukan, dan tiba-tiba saudara, saya mendengar kabar dari Pak Hardi yang isoman bahwa Pak Wilko, terima kasih buat teman Energize yang jauh-jauh datang kemudian mengantarkan obat. Saudara-saudara sekalian, saya nggak berpikir ada masa hari-hari ini di mana kita tidak lakukan apa-apa. Saudara-saudara, engkau bisa melakukan sesuatu. Barangkali itu hanya sebuah pesan WhatsApp. Barangkali itu hanya sebuah informasi. Saya bangga dengan engkau, anak-anak Energize. Ketika engkau dengar bahwa ada di antara kita yang membutuhkan donor plasma, yang bisa kau lakukan adalah menebarkan pesan melalui media sosialmu dan engkau lakukan. Apapun hasilnya, saudara-saudara. Karena ketika berbicara tentang berbuat baik, maka kata yang dipakai adalah kalos. Kalos, saudara. Kalos itu artinya berbicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang menawan. Ketika engkau berbuat baik, saudara, itu menawan di hadapan Tuhan. Sebagaimana mungkin engkau nyanyikan ketika engkau bernyanyi, air matamu mengalir dan engkau katakan begini, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Saudara-saudara, bagaimana hidupmu menjadi hidup yang menawan? Firman Tuhan katakan, ketika engkau berbuat baik. Teman-teman Energize,
Yang menarik begini, firman Tuhan mengatakan kepada kita sebuah kebenaran ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Dan ketika firman Tuhan katakan ini, sebenarnya dalam bahasa aslinya ini sedang berbicara soal hidup jasmani. Kau tidak tahu tentang hidup jasmani. Apakah engkau masih hidup besok? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Lalu kemudian dilanjutkan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Atau saudara, dalam bahasa aslinya sebenarnya hidup ini menerangkan kata-kata sebelumnya. Dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat berkata gini, kamu adalah seperti uap. Hanya yang saya renungkan begini saudara, ketika berbicara kamu adalah seperti uap, bisa dua maksudnya. Maksud yang pertama adalah penulis kitab Yakobus sedang berbicara bahwa hidup manusia adalah seperti uap. Maksud yang kedua adalah dia sedang menegur para pedagang-pedagang Yahudi, pedagang-pedagang Kristen, saudara, yang kemudian fokusnya adalah mencari untung, yang sangat percaya dengan kemampuan dirinya. Lalu dia katakan begini, kamu itu seperti uap. Orang yang merasa terlalu yakin dan konsentrasi pada keuntungan diri, dia katakan, hey, hidupmu itu seperti uap, nggak akan ada yang tersisa. Saya mau katakan begini, saudara, saya menyaksikan bagaimana 6 Mei kemarin dan kesan orang terhadap Pastor Raditya Oloan. Saya menyaksikan saudara-saudara apa yang orang saksikan tentang Kakak Marisa Baya, istri dari Pastor Tony Ronaldo. Hari kemarin, Kamis kemarin, saya menyaksikan testimoni orang-orang terdekat daripada Dokter Lydia Octavia Anggraini, saudara. Dan saya mau katakan, hidup mereka bukan masalah durasinya. Kehidupan mereka kemudian tidak hanya hilang seperti uap, ada kenangan dari orang-orang yang mereka sentuh dalam kehidupan mereka. Teman-teman, kalau teman-teman bertanya apa yang kapan energis ibadah, saya mau katakan, kapan kita ibadah onsite, Kak Wilko, saya mau bilang, saya tidak tahu. Kapan gereja akan mulai melakukan ibadah onsite, saya tidak tahu. Tetapi ini yang saya pahami dalam keterbatasan saya. Serahkan kendali pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik. Saudara, saya merenungkan apa yang saya sampaikan, karena itu banyak hal yang kemudian kita lakukan secara mendadak. Tanggal 9 Mei, saya umumkan, teman-teman, ada OB kita. Mari OB kita, mereka akan merayakan Lebaran. Yuk kita kumpul. Hari Selasa kita berikan, dan saya bersyukur. Teman-teman kemudian walaupun itu mendadak nggak bilang, kok begini Kak Wilko? Lalu kemudian teman-teman sekalian, ada teman-teman kita juga di Anugerah yang terpapar COVID. Saya dengar kabarnya, saya kemudian ada teman yang datang bilang, Kak Wilko, saya mau
berbagi dong. Lalu kami antarkan. Dan ketika dengar dari Pak Gembala, saudara, ada 80 lebih. Dan itu bukan soal angka. Ada nama di sana. Dan dalam hati saya cuma berpikir gini, saudara. Kalaupun kita berjuang, kalaupun memang sudah waktu mereka, atau waktu kita untuk menghadap Tuhan, paling tidak mereka berangkat dengan rasa bahwa gereja menunjukkan kasih. Saya nggak sendiri menjalani ini. Karena itu, saudara, dalam rapat Departemen Misi hari Selasa lalu, saya kemudian sampaikan kepada teman-teman misi, yuk kita lakukan sesuatu. Gereja memang sudah lakukan. Barangkali kita bisa lakukan sesuatu. Dan kemudian kita membuat apa yang namanya tim pendamping. Sehingga kalau ada teman-teman ataupun jemaat kita yang positif COVID, kita bisa mendampingi, kita bisa berkolaborasi, kita bisa memperhatikan. Dan saudara-saudara sekalian, mari, saya percaya teman-teman Energize, ada yang bisa kita lakukan. Ada teman Energize juga yang japri saya, Kawilku ada anak Energize yang perlu kerjaan enggak? Ini ada lowongan. Kalau ada, hubungi ya Kak. Dan teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu. Saya berharap kita semua bisa melalui ini dalam keadaan yang sehat. Teman-teman yang ada sedang melakukan isolasi kembali sehat. Tapi kalaupun memang waktu kita di bumi ini sudah selesai, paling tidak teman-teman, ada sesuatu yang boleh kita ukir dalam hati orang-orang, sesuatu yang menawan hati Tuhan. Saya bangga dengan teman-teman Energize, dengan hati kalian. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi mari teman-teman, kita terus berelasi dengan Tuhan, karena dari sana kita menemukan ketenangan kita. Saya pikir kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan, kita nggak bisa katakan begini, jika Tuhan menghendaki. Karena kalau Tuhan Yesus saja di dalam doa di Getsemani, saat-saat yang paling berat dalam doa, dia katakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan apa yang kukehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, kita punya mimpi, kita punya harapan. Tapi pada akhirnya, mari kita letakkan itu ke dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan, penulis Kristen, William Barclay, dia berkata demikian, cara Kristen yang benar ialah jangan merasa terancam oleh perasaan takut yang berlebihan, apalagi sampai dilumpuhkan, sehingga tidak melakukan tindakan apa-apa akibat ketidakpastian masa depan. Sebaliknya, orang-orang percaya harus menyerahkan masa depan dan seluruh rencananya ke dalam tangan Allah. Dan ingatlah, teman-teman perhatikan baik-baik. Dan ingatlah selalu bahwa rencana-rencana yang kita buat bisa saja bukanlah rencana Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, teman-teman.
Saya mengajak kita, teman-teman dimanapun kau berada, tundukkan kepalamu. Mari teman-teman mulai merenungkan apa yang bisa saya kontribusikan di dalam saat-saat ini. Teman-teman dimanapun engkau berada, mari katakan kepada Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku sesuatu yang engkau pandang mulia, menawan. Jadikan aku bagian daripada orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan rasanya berkabut Tuhan. Kami tidak bisa melihat dengan jelas. Kami tidak bisa bergerak. Bahkan pemerintah pun sudah mengakui Tuhan bahwa ini tidak terkendali. Tetapi kami tahu kalau pemerintah berkata ini tidak terkendali, kami tahu tidak ada peristiwa kehidupan kami yang berada di luar kendali Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami mau meminta kekuatan daripada Tuhan agar setiap kami boleh melakukan apa yang bisa kami lakukan, potensi yang Tuhan berikan untuk melakukan perbuatan baik. Kami terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada yang bisa kami lakukan. Entah itu Tuhan untuk memforward pesan-pesan yang menguatkan informasi-informasi yang dibutuhkan Tuhan. Ataupun Tuhan kami boleh ya Bapa melakukan hal-hal yang menenangkan orang-orang yang mungkin yang kami tahu sedang mengalami masa yang berat. Karena itu Tuhan biarlah anugerah Allah turun bagi anak-anak-Mu di Energize Tuhan. Hamba mengerti keberadaan mereka, keadaan kami sulit. Mungkin ada di antara kami juga yang mulai ya Bapak, keluarga kami, orang tua kami, dilanda permasalahan finansial. Tapi biarlah Tuhan, Kau berikan ketenangan. Engkau anugerahkan keyakinan bahwa firman-Mu yang iya dan amin, bahwa Allahku akan mencukupi segala yang kuperlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Berkati ya Bapa, teman-teman Energize, keluarga mereka. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan hamba berdoa juga, penghibur bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Di mana mereka sedang membutuhkan waktu untuk menerima keadaan. Biarlah Allah, damai sejahtera-Mu melawati kehidupan mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari tundukkan kepala-Mu. Nanti Kak Dewi akan berdoa syafaat, lalu Kak Welko akan tutup dengan doa berkat. Silahkan Kak Dewi. Teman-teman, saya rindu kita sama-sama angkat satu lagu sebelum kita menaikkan doa syafaat. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa yang baik, yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu energize datang kepadamu, mengangkat doa-doa kami Tuhan. Tuhan, apa yang tadi sudah kami naikkan, pujian kami, biarlah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, tapi kami tahu Tuhan kendali ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus, pada saat yang hari ini kami berdoa ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Kau yang menolong Bapa, Kau memberikan hikmat-Mu Bapa, mulai dari pemimpin tertinggi, Bapak Presiden kami, wakil, para menteri, bahkan semua ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di setiap daerah, baik gubernur, wakilnya, maupun para bupati, wali kota, biar mereka boleh bersinergi ya Tuhan, agar pandemi ini yang kami rasakan boleh segera berlalu ya Bapa. Kuatkan dan topang mereka ya Bapa. Tuhan tolong setiap para tenaga medis ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kondisi keadaan mereka. Mereka juga ya Bapa saat ini butuh dukungan. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai dukungan doa kami ya Tuhan. Kau memberikan mereka kekuatan ya Bapa. Tuhan, banyak tenaga medis, baik dokter, perawat, yang juga ya Tuhan sudah banyak yang meninggal ya Tuhan. Mereka sebagai lini terdepan. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini berjuang ya Tuhan, sebagai penanganan terdepan ini Tuhan. Kasih mereka kekuatan, kasih mereka hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan, melalui tangan-tangan mereka Tuhan, orang-orang yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Melalui tangan mereka ya Tuhan, semakin banyak Tuhan orang-orang yang sembuh ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa buat keluarga mereka ya Bapa. Biar Tuhan Yesus yang menolong mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa Bapa buat jemaat Tuhan di GCA Batu Tulis, bahkan anak-anak energis ya Tuhan. Baik mereka maupun orang tua mereka, keluarga mereka yang saat ini mungkin terpapar COVID-19. Dengan kuasa-Mu Tuhan jamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Berikan mereka imun yang kuat ya Tuhan. Kalau mereka merasa sendiri ya Bapak, biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menaungi kehidupan mereka, sehingga mereka tahu Tuhan bahwa anak-anak-Mu ini tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menemani. Kuatkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mendengar kabar ada orang-orang yang saturasi oksigennya ya Tuhan turun ya Tuhan. Tapi kondisi saat ini Tuhan, rumah sakit yang penuh ya Tuhan, sehingga membuat kesulitan ya Bapak. Tapi biarlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu Kau limpahkan bagi setiap orang-orang yang sakit. Baik sakit COVID maupun sakit apapun, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan. Bahkan bagi kami ya Tuhan, yang Tuhan kasih kesehatan ya Tuhan sampai saat ini, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, syukur kami ini Tuhan, kami panjatkan juga kepadamu dengan kami tetap melakukan prokes dengan baik. Banyak juga Tuhan orang-orang di luar sana yang tidak
taat pada prokes. Biarlah Engkau yang sanggup menjamah setiap hati mereka ya Tuhan, supaya orang-orang di luar sana yang belum sadar untuk melakukan prokes, mereka boleh melakukannya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak Energize ya Bapa, dimanapun mereka berada. Ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi pribadi lepas pribadi, baik di sekolah yang maupun kuliah yang online, ataupun bekerja WFH, ataupun yang usaha ya Bapak. Tuhan, apapun yang saat ini sedang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan campur tangan ya Bapak. Kau yang memberkati mereka semua, pimpin kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan melalui keadaan ini kami semakin berserah, mengandalkan Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan, dan Engkau ya Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Berkati setiap orang tua anak-anak Energize dimanapun mereka berada dalam usaha mata pencarian mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini yang menjadi doa-doa kami ya Bapa. Kau yang menyempurnakannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari teman-teman kita mengangkat tangan kita untuk doa berkat. Energize people, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita percaya Tuhan memegang kendali. Karena Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Energize People. Terima kasih sudah bergabung, dan teman-teman sekalian, minggu depan kita akan beribadah via YouTube. Makasih buat teman-teman yang sudah melayani, memimpin pujian, singer, dan teman-teman yang mengoperate Zoom ini. Teman-teman sekalian, Departemen Misi bekerja sama dengan gereja membentuk tim pendamping COVID-19. Jadi kalau ada di antara teman-teman Energize ataupun orang tua dari teman-teman yang mengalami gejala ya, ataupun melakukan isolasi mandiri dan membutuhkan bimbingan, tuntunan, dan bantuan, bisa menghubungi Kak Welko lah ya. Nanti biar Kak Welko juga akan sambungkan kepada tim pendamping COVID ya. Gereja kita sudah melakukan sebelumnya, tapi ini akan melakukan lebih terintegrasi ya setelah ada kenaikan kasus yang signifikan. Makasih teman-teman untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah teman-teman membantu ya membuka kameranya masing-masing? Yang pertama sebenarnya karena kangen juga lihat wajah ya. Yang kedua memang mendokumentasikan ya. Senang teman kita ada bersama-sama dengan kita ya, Sela ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, ada teman kita. Oke, bersama-sama dengan kita. Ada teman kita dari Bali juga, Abe ya. Sama-sama ini bisa bareng-bareng sakit gigi. Oke, mohon Alvin untuk memandu ya. Sebelum nanti dibuka ya. Oh, Yoel juga sudah sehat ini ya. Puji Tuhan ya. Bentar ya. Oke. Masih saya tunggu nih bentar lagi nih buat teman-teman yang belum buka. Ya. Oke teman-teman, saya jepret, saya foto 3, 2, 1. Sudah teman-teman.
Oke, silakan dibuka mic-nya, Vin. Bentar. Ya, Oh. selamat hari Minggu ya. Thank you semuanya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Ah, Yoel ya. Selamat Terima hari kasih, Minggu. Bang. Dika aman ya, Dik? Selamat hari Minggu, guys. Terima kasih. Oke, Sandi. makasih. Siapa lagi ngaji tuh? Matiin. Mbak Ucup dan Cipania, makasih. Michael, Alvin, thank you, Vin. Dennis, Iya, sama-sama. Daniela, Happy Sunday. Sunday. Febe, gimana hatinya masih ketinggalan di sana atau sudah dibawa juga? Udah baik. God bless all. Thank Ya, you. God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makasih Ucup, Fania, pelayanannya. Alvin, God bless you Iya. semuanya. God bless.